warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini dari kelompok 5, yaitu kelompok dari makanan sosis Solo, dan juga kami di sini yang memproduksinya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Muhammad Kevin Adinadi Purnomo. Saya Nidahar Musyafa Jais. Saya Muhammad Gafar Petanaru Saimi. Saya Naura Anastasia. Saya Puspita Ning Rumidianti. Saya Aulia Ridwan. Dan kami di sini akan mempresentasikan yaitu makanan kami tentang sosis Solo, di mana sebelum itu kita ke pengertiannya terlebih dahulu, yang dimana makanan khas daerah adalah makanan yang berasal dari suatu wilayah tertentu dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Keunikan makanan khas daerah biasanya terletak pada bahan yang digunakan, cita rasa, cara pengolahan, dan penyajiannya berbeda-beda di setiap tempat. Makanan khas tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan menjadi identitas masyarakat setempat. Nah, melalui makanan khas daerah, kita dapat mengenal keberagaman budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kuliner yang menggambarkan karakter, kebiasaan, dan sejarah masyarakatnya. Oleh karena itu, makanan khas perlu dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman dan tetap menjadi kebanggaan bangsa. Di sini ada asal-usul sosis Solo. Sosis Solo adalah makanan khas dari kota Solo, Jawa Tengah yang dibuat dari daging ayam atau sapi cincang berbumbu rempah. Kemudian dibungkus dengan kulit tipis yang terbuat dari telur dan tepung terigu. Setelah digulung, sosis Solo biasanya digoreng atau dipanggang hingga matang. Makanan ini memiliki cita rasa gurih dan lembut serta aroma rempah yang khas. Meskipun namanya sosis, sosis Solo berbeda dengan sosis ala barat. Jika sosis ala barat menggunakan bahan pengawet dan dimasukkan ke dalam selongsong plastik, sosis Solo justru menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan dibungkus dengan kulit yang dibuat secara tradisional. Hal inilah yang menjadikan sosis Solo unik dan tetap digemari hingga kini. Berikut alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada penggorengan, spatula, blender, mangkuk, piring, saringan, pisau, telenan, dan sendok garpu. Selanjutnya, bahan-bahan. Yang pertama ada ayam, kulit lumpia, santan kara atau santan cair, telur ayam, telur puyuh, tepung terigu, daun salam, daun jeruk, serai, bawang putih, bawang merah, bumbu penyedap, minyak, saus sambal, dan cabai rawit. Terus kemudian ada prosedur pembuatan. Yang pertama, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, mencuci ayam yang sudah dipotong filet. Yang ketiga, memblender ayam jangan sampai halus, usahakan masih bertekstur. Yang keempat, haluskan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga harum. Tidak lupa beri daun salam, daun jeruk, serai, dan penyedap rasa secukupnya. Yang kelima, setelah harum, beri air secukupnya dan santan kara 2 saset. Masak hingga agak mendidih. Yang keenam, masukkan ayam yang sudah di blender dan masak hingga bumbu menyerap. Yang ketujuh, setelah bumbu menyerap, masukkan ayamnya di kulit lumpia. Opsional, bisa tambahkan telur, puyuh di dalamnya. Gulung sesuai selera. Sebelum digulung habis, beri cairan aci tepung terigu agar pinggiran kulit lumpia saling menempel. Yang ke-8, setelah membuat sosis Solo dengan jumlah yang diinginkan, kocok lepas telur dan celupkan sosis Solonya. Yang ke-9, lalu goreng sosis Solo hingga golden brown. Yang ke-10, tata sosis Solo di tempat yang sudah disiapkan. Sajikan sosis Solo dengan cabai rawit atau saus cabai. Dan sosis Solo siap dihidangkan. Ini ada dokumentasi. Yang pertama tuh proses menyiapkan ayamnya untuk di blender. Yang kedua proses blendernya. Terus kita tumis dulu bumbu yang bakal digunain. Sama proses memasukkan isiannya ke kulit lumpia. Dan proses packaging. Ini adalah dokumentasinya. Ketutupan, ganteng, awas.
Ada logo. Jadi ini logo yang kita pakai. Di sini tuh ada nama produknya, terus ada tanggal produksi, komposisi, terus nomor telepon, ada logo juga, terus harga jual, tanggal expire, dan udah cuma itu dong. Terus di sini adalah perhitungan HPP. Yang pertama ada ayam fillet, kita ambil bagian dadanya, kita beli 2 kilo. Per kilonya itu 35.000, jadi totalnya 70.000. Terus ada kulit lumpia, kita beli 4 bungkus. Per bungkusnya itu 5.000, jadi totalnya 20.000. Ada minyak goreng secukupnya, ini 0 rupiah. Terus tepung terigu, kita beli setengah kilo 1 bungkus, itu 4.000. Terus santan kara cair kita beli 2 bungkus, 1 bungkusnya 7.000, jadi 14.000. Ada telur ayam kita beli setengah kilo 17.500. Terus telur puyuh kita beli 6 bungkus, itu 3.500. Bawang merah dan bawang putih kita beli 1 bungkus, totalnya 5.000. Habis itu beli daun salam, jeruk sama serai 2.000. Terus saus sambal Del Monte kita beli 1 bungkusnya 13.000. Habis itu beli wadah untuk makanannya, packagingnya untuk makanannya sama sausnya. Kalau misalkan buat saus itu 10.000, per bijinya itu 200 rupiah. Kalau misalkan buat tempat makanannya kita beli 25, 440 per bijinya, totalnya 11.000. Sama stiker logo produk kita beli 1 lembar, totalnya 10.000. Total HPP-nya itu 180.000. Masing-masing orang patungan 30.000. Totalnya 180. Harga jual per porsinya 13.000. Kita jual 17.000, jadi 221.000. Untungnya 41.000. Dan masing-masing orang mendapatkan 37.000 rupiah. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5 dari produk Sosis Solo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.